kami dari kelompok 6 yang melakukan Kaidir Ilham, Muhammad Pandika Pradigya, Faris Rahman Hidayat, Izam Abdul Haq, Novita Indriati, dan Lasarus Laki Ngopeng yang ingin mempresentasikan tentang kecerdasan anak, masa dewasa, awal, dan madya. Materi yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama kecerdasan anak yang berisikan makna kecerdasan inteligensi, manfaat tes kecerdasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak, serta karakteristik berdasarkan kecerdasan. Selanjutnya pada materi masa dewasa awal dan madya ada batasan usia dewasa, kriteria memasuki usia dewasa, kondisi perkembangan pada masa dewasa, dan tujuan mempelajari masa dewasa dalam pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna kecerdasan inteligensi. Kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan individu untuk menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. Terus inteligensi itu juga bisa dipahami sebagai kemampuan untuk berpikir secara abstrak serta kemahiran dalam memberikan respon yang tepat terhadap stimulasi lingkungan. Selanjutnya, manfaat tes kecerdasan bagi anak. Itu pertama untuk mengidentifikasi potensi. Jadi guru-guru itu bisa tahu, sama orang tua juga bisa tahu kayak mana kemampuan anak itu. Entah itu hobinya di mana kah, dia lebih unggul di mana, menghafal atau enggak, menjelaskan sesuatu. Selanjutnya ada penempatan belajar, digunakan untuk menempatkan anak pada program pendidikan yang sesuai dengan kapasitas intelektualnya. Misal nih, kita ambil contoh yang paling, misal ada anak nih yang ibaratnya hafalannya kurang, nah dia bisa memahami dengan cepat, itu pasti dia ada penempatannya sendiri dalam guru. Harusnya guru juga tahu itu. Terus habis itu yang terakhir ada diagnosis kesulitan belajar, membantu mendeteksi apakah masalah belajar yang disebabkan oleh faktor intelektual atau faktor lainnya. Nah kalau yang untuk ini itu biasanya kayak ada salah satu anak dari ibarat 20 siswa, itu ada satu anak yang belajarnya kayak kurang nilainya kayak mana, nilainya rendah. Itu dianalisis kayak kenapa dia bisa kurang ini, apakah dia tidak belajar kah, atau dia memang kurang paham dijelaskan kayak mana, atau enggak harus mengganti metode lain yang biar guru itu menjelaskannya kayak mana. Untuk materi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak yang akan dijelaskan oleh Novita. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Nah, materi selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Faktor biologis sendiri adalah bawaan genetik dari orang tua, misalnya potensi intelektual, kondisi kesehatan, dan struktur otak yang diwariskan. Anak yang lahir dari orang tua dengan kemampuan intelektual tinggi biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian faktor yang kedua, faktor lingkungan dan gizi. Lingkungan tempat anak tumbuh itu sangat berpengaruh. Lingkungan yang kondusif, penuh dukungan, dan kaya pengalaman akan merangsang perkembangan kecerdasan. Selain itu, gizi yang baik sangat penting jika anak kekurangan nutrisi, terutama pada masa pertumbuhan awal dapat menghambat perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Kemudian yang ketiga ada faktor psikologis. Stimulasi psikologis ini mencakup interaksi emosional, komunikasi, dan dorongan yang diberikan kepada anak. Anak yang sering diajak berdiskusi, diberi kesempatan untuk bertanya, dan mendapat dukungan emosional akan lebih percaya diri, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir, faktor pendidikan dan pola asuh. Pendidikan formal maupun informal serta pola asuh orang tua sangat menentukan perkembangan kecerdasan. Pola asuh yang penuh kasih sayang dan memberikan ruang bagi anak untuk berekspresi akan mendorong anak menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sebaliknya, pola asuh yang terlalu pesimis bisa menghambat perkembangan optimal sang anak. Kemudian materi selanjutnya, karakteristik berdasarkan kecerdasan. Anak dengan kecerdasan yang terlatih biasanya menunjukkan pola pikir yang logis,
kritis, dan sistematis. Mereka biasanya mampu memahami hubungan sebab akibat, menganalisis informasi dengan cermat, serta menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara teratur. Selain itu, ada kekayaan bahasa yang menjadi salah satu indikator penting kecerdasan. Anak yang berani mengekspresikan diri, baik secara lisan maupun tulisan, cenderung memiliki kosakata yang luas dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Hal ini membuat mereka lebih mudah menyampaikan ide, berargumentasi, dan memahami bacaan yang kompleks. Nah, dengan demikian, kecerdasan bukan hanya soal akademik, tetapi juga kecerdasan emosional, sosial, dan kreatif. Sekian materi dari saya serahkan kembali kepada moderator. Untuk selanjutnya ada materi masa dewasa awal dan madya. Untuk materi pertama, batasan usia dewasa, itu akan dijelaskan oleh Vandika. Untuk Vandika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Batasan usia dewasa. Ketiga poin ini menjelaskan mengenai 3 kategori batasan usia dewasa yang umum digunakan dalam psikologi perkembangan. Kemudian dengan penjelasannya, poin pertama yaitu dewasa awal dari 18 hingga 40 tahun. Poin ini menjelaskan masa transisi dari remaja fokus pada kemandirian karir dan membangun hubungan serius atau keluarga. Poin yang kedua, dewasa madya 41 tahun hingga 60 tahun. Poin ini menjelaskan sering disebut masa parubaya, fokus pada pembinaan generasi berikutnya, pemantapan karir dan menghadapi perubahan fisik. Dan yang terakhir, dewasa akhir atau lanjut usia, lebih dari 60 tahun. Masa pensiun dan refleksi diri di mana kesehatan fisik biasanya mulai menurun secara signifikan. Berikut adalah penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, ada kriteria memasuki usia dewasa yang akan dijelaskan oleh Ijam. Untuk Ijam, silakan. Terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan. Saya akan di sini akan menjelaskan tentang kriteria memasuki usia dewasa. Saya akan jelaskan dari segi hukum terlebih dahulu. Dari sudut pandang hukum, seseorang dianggap memasuki usia dewasa ketika ia sudah memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya. Kemudian di sini saya jelaskan dalam segi pendidikan. Dalam bidang pendidikan, seseorang dianggap memasuki usia dewasa ketika telah mencapai kematangan yang ada dalam 3 aspek utama perkembangan belajar, yaitu ada kognitif, ada afektif, dan juga ada psikomotorik. Kemudian selanjutnya dari segi biologis, seseorang memasuki usia dewasa ketika pertumbuhan fisiknya telah mencapai tahap maksimal. Artinya tubuhnya telah mencapai pertumbuhan yang optimal, sistem reproduksinya telah matang dan berfungsi secara normal, dan kekuatan fisiknya berada pada puncaknya, biasanya pada masa dewasa awal. Segitu yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman kriteria memasuki usia dewasa. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada kondisi perkembangan pada masa dewasa yang akan dijelaskan oleh Kak Idir. Untuk Kak Idir, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kondisi perkembangan pada masa dewasa dan akan memberikan contohnya. Di sini ada kondisi fisik mencapai puncak kekuatan pada dewasa awal, namun mulai mengalami penurunan fungsi secara bertahap pada masa dewasa madya. Itu tuh seperti mungkin kita sekarang ngerasa di umur-umur kita nih lagi semangat-semangatnya untuk nge-push semuanya, tapi mungkin saat kita udah masuk ke masa madya di umur 40 tahun ke atas, itu mungkin semangat kita nurun karena emang kondisi fisik yang kurang membaik, kesehatan yang menurun, itu begitu. Nah, di sini kedua ada kondisi kognitif, kemampuan berpikir yang lebih praktis, pragmatis, dan integratif dalam menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Nah, itu tuh seperti contohnya tuh kayak kita lagi berpikir untuk memahami bahwa jawaban itu tidak selalu hitam putih dan sangat bergantung pada situasi. Contohnya kayak penyelesaian masalah
Ketika menghadapi konflik di kantor, seorang dewasa tidak hanya mengandalkan teori, siapa aja yang benar, tetapi mempertimbangkan politik kantor, perasaan rekan kerja, dan dampak jangka panjang terhadap karir sebelum bertindak. Nah, di ketiga sini ada kondisi emosi, stabilitas emosi cenderung lebih mantap dibandingkan masa remaja dengan fokus pada pengendalian diri. Nah, di sini mungkin kita udah nggak kayak dulu lagi yang waktu kecil gampang marah lah, gampang rengek atau apa, dan sekarang kita bisa lebih mengatur emosi kita. Jadi kita memiliki lokus kendali internal yang lebih kuat, lebih mampu mengolah stres dan tidak mudah meledak-ledak. Contohnya itu seperti manajemen konflik contohnya saat mobil tersenggol di jalan atau ada cekcok jalan, seorang dewasa yang udah matang cenderung keluar untuk bernegosiasi untuk menghubungi asuransi secara tenang, alih-alih langsung marah atau menangis secara histeris. Nah, di sini keempat ada kondisi sosial. Fokus utama bergeser pada pembangunan karir, kemandirian finansial, pernikahan, dan peran dalam kehidupan bermasyarakat. Sini seperti interaksi sosial beralih dari pencarian jati diri kelompok menjadi pembangunan fondasi hidup. Contohnya seorang individu berusia 30 tahun yang mulai disiplin mengatur investasi, dana, pendidikan anak, aktif dalam organisasi, profesi untuk naik jabatan, dan terlibat dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan perumahannya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah tujuan mempelajari masa dewasa dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Bang Openg. Bang Openg, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mempelajari masa dewasa dalam pendidikan biasa juga disebut sebagai andragogi atau ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Tujuan besarnya adalah untuk memahami karakteristik dari para pembelajar dewasa. Pada kesempatan kali ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan dari tujuan mempelajari masa dewasa dalam pendidikan. Yang pertama, memahami kondisi real individu agar dapat memberikan hasil pembelajaran yang optimal bagi mereka yang berada di tahap dewasa awal maupun madya. Nah, kondisi real dari individu ini contohnya seperti kemandirian, sebagaimana orang dewasa pada umumnya cenderung mandiri dan ingin mengarahkan diri sendiri dalam belajar. Lalu yang kedua adalah pengalaman sebagai sumber belajar. Orang-orang dewasa pada umumnya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga memiliki dasar pembelajaran berdasarkan pengalaman yang mereka alami itu. Lalu yang ketiga adalah kesiapan belajar. Itu orang dewasa termotivasi untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan tugas perkembangan peran sosial serta dalam dunia pekerjaan. Lalu poin yang kedua dari tujuan mempelajari masa dewasa adalah menjadikan pemahaman ini sebagai dasar pijakan dalam merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik orang dewasa. Pada poin ini, strategi pengajaran yang mungkin bisa diterapkan adalah seperti berorientasi pada masalah. Fokus pembelajaran bagi orang dewasa adalah memecahkan masalah nyata, terlebih masalah seperti di dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah motivasi intrinsik. Memahami bahwa orang dewasa lebih terdorong oleh kebutuhan internal atau peningkatan harga diri, kepuasan kerja, kualitas hidup, daripada sekedar nilai atau ijazah. Yang berikutnya adalah menggunakan teknik diskusi, studi kasus, simulasi, dan berbagai pengalaman daripada metode ceramah atau mengarahkan orang dewasa dalam menentukan pembelajaran hidupnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja materi yang sudah kami jelaskan. Untuk salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.